Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai stokiometri bagian keempat ya. Dan materi yang akan kita bahas yaitu mengenai molaritas dan molalitas serta senyawa hidrat atau air kristal. Baik, untuk materi yang pertama yaitu molaritas. Jadi molaritas atau kemolaran suatu larutan itu menyatakan banyaknya mol zat terlarut yang terlarut dalam 1 liter larutan. Nah, molaritas ini lambangnya M ya, M besar. Satuannya itu adalah molar. Sedangkan untuk mencari molaritas suatu larutan itu sendiri, bisa kita gunakan rumus yang ini, atau bisa juga kita gunakan rumus yang ini. Nah, mari kita lihat rumus yang pertama ya. Jadi, untuk mencari molaritas larutan, itu satuannya molar, adalah sama dengan N. N itu mol zat terlarut ya, satuannya adalah mol. Kemudian dibagi volume larutan, satuannya adalah liter. Kemudian rumus yang kedua, untuk mencari molaritas suatu larutan, itu satuannya molar kan ya, itu rumusnya adalah sama dengan M, massa zat terlarut, satuannya di sini adalah gram, kemudian dibagi mR, mR ini adalah massa molekul relatif zat terlarut, kemudian dikalikan 1000 dibagi volume larutan. Nah, tapi kalau dalam rumus yang kedua ini, volumenya itu dalam satuan mililiter ya. Jadi bedanya, kalau kalian ingin menggunakan rumus yang pertama, volumenya ini adalah dalam liter. Nah, kalau kalian ingin menggunakan rumus yang kedua, volumenya ini dalam mililiter. Begitu ya. Nah, seperti yang kita lihat juga, dalam rumus yang kedua ini, massa dibagi mR, itu kan berarti sama saja rumus untuk mencari mol kan ya. Nah, berarti untuk mencari molaritas, itu bisa kita gunakan juga rumus mol, mol zat terlarut ya. Kemudian kali 1000 dibagi volume. Nah, volumenya ini dalam mililiter. Ini juga bisa kita gunakan. Paham ya rumus untuk mencari molaritas? Kemudian untuk contoh soalnya, sebanyak 18 gram glukosa dilarutkan dalam air sampai volume larutan menjadi 500 ml. Tentukan molaritas larutan gula tersebut. Oke, jadi seperti biasa untuk mengerjakan soalnya kita tulis dulu apa saja yang diketahui. Di sini sebanyak 18 gram glukosa, berarti 18 gram berarti massa ya, massa glukosa. Itu adalah 18 gram. Kemudian dilarutkan dalam air sampai volumenya 500 ml. 500 ml ini berarti volume larutannya ya. Itu adalah 500 ml. Maka tentukan molaritas larutan gula. Berarti yang ditanyakan adalah molaritasnya. Molaritas itu lambangnya M besar ya. Maka jawabnya, nah jangan lupa ya rumus untuk mencari molaritas seperti yang sudah kita pelajari tadi. Ada dua, bisa kita gunakan rumus yang ini, mol dibagi volume, atau rumus yang ini, massa per mR kali 1000 per volume. Nah, kita lihat, di sini kan diketahui massa zat terlarutnya ya, zat terlarutnya berarti glukosa, kemudian pelarutnya berarti air. Nah, di sini diketahui massa zat terlarut dan volume larutan. Berarti bisa kita gunakan rumus yang ini ya, rumus yang kedua. Maka kita tuliskan rumusnya, molaritas sama dengan massa dibagi mR kali 1000 per volume. Nah, massanya, massa glukosa ini 18 gram. Kemudian mR-nya berarti mR glukosa ya. Zat terlarutnya kan glukosa. mR-nya glukosa berapa? Di sini kan belum diketahui, tapi AR-nya H, C, dan O diketahui. Berarti kita bisa cari mR-nya glukosa. Glukosa itu rumus kimianya C6H12O6. Maka kita lihat C6 berarti C-nya ada 6. Sedangkan ARC adalah 12, berarti ini 6 kali 12 ya. Kemudian H-nya ada 12, ARH kan 1, berarti ini 12 kali 1.
kemudian O6. O-nya ada 6, ARO adalah 16. Nah, ini 6 kali 12 itu hasilnya adalah 72 ya. Kemudian 12 kali 1, 12. 6 kali 16 itu adalah 96. Nah, kemudian kita jumlahkan 72 ditambah 12 tambah 96 berarti 180 ya. Maka MR-nya glukosa adalah 180. Masih ingat kan ya cara untuk mencari MR? Nah, kemudian ini dikali 1000 dibagi volume. Volume larutannya adalah ini diketahui 500 mili. Nah, sedangkan untuk menggunakan rumus yang ini volumenya kan dalam mililiter ya. Ini juga sudah dalam mililiter, berarti tidak perlu kita ubah. Ini 500. 18 dibagi 180 hasilnya adalah 0,1 ya. Kemudian 1000 dibagi 500 adalah 2. Maka 0,1 kali 2 itu adalah 0,2 molar. Nah, maka molaritas larutan gula tersebut adalah sebanyak 0,2 molar. Itu untuk mencari molaritas sudah paham ya. Kemudian selanjutnya adalah molalitas. Jadi molalitas atau kemolalan suatu larutan itu menyatakan banyaknya mol zat terlarut yang terlarut dalam 1 kg pelarut. Molalitas ini rumusnya adalah M ya, M kecil, satuannya adalah molal. Nah, rumus untuk mencari molalitas itu ada dua juga, bisa kita gunakan rumus ini ataupun rumus yang ini. Nah, jadi molaritas dan molalitas itu sebenarnya hampir sama juga ya. Bedanya itu di sini. Jadi kalau molaritas itu kan menyatakan banyaknya mol zat terlarut yang terlarut dalam 1 liter larutan. Nah, kalau molalitas itu adalah menyatakan banyaknya mol zat terlarut yang terlarut dalam 1 kilogram pelarut. Jadi perbedaannya di sini ya, kalau molaritas itu berarti menyatakan banyaknya mol zat terlarut yang terlarut dalam 1 liter larutan. Kalau molalitas itu menyatakan banyaknya mol zat terlarut yang terlarut dalam 1 kilogram pelarut. Nah, rumusnya untuk mencari molalitas pun hampir sama ya dengan molaritas. Kalau dalam molaritas itu kita gunakan volume larutan, kalau dalam molalitas yang kita gunakan adalah massa pelarutnya. Nah, mari kita lihat untuk rumus yang pertama. Untuk mencari molalitas larutan, satuannya adalah molal. Itu adalah sama dengan mol zat terlarut ya, dibagi P. P itu adalah massa pelarut dan satuannya adalah dalam kilogram. Itu untuk rumus yang pertama. Nah, untuk rumus yang kedua, itu untuk mencari molalitas larutan bisa kita gunakan rumus ini sama dengan massa, satuannya adalah gram, ini massa zat terlarut ya. Kemudian dibagi MR, MR-nya ini adalah MR zat terlarut juga. Kemudian kali 1000 dibagi P, P ini adalah massa pelarut. Nah, kalau yang rumus kedua ini satuannya massa pelarut itu dalam gram. Jadi kalau kalian ingin gunakan rumus yang pertama berarti massa pelarutnya dalam kilogram. Kalau kalian gunakan rumus yang kedua massa pelarutnya dalam gram. Gitu ya. Nah, seperti yang sudah kita pelajari juga, ini massa dibagi MR itu kan rumus untuk mencari mol ya. Berarti untuk mencari molalitas larutan bisa kita gunakan rumus ini juga. Ini kan mol. Berarti mol kali 1000 dibagi massa pelarut. Ini mol zat terlarut ya. Ya begini. Paham ya untuk mencari molalitas? Kemudian untuk contoh soalnya, hitunglah molalitas larutan yang terjadi bila 24 gram kristal MgSO4 dilarutkan dalam 400 gram air. Nah, ini MR-nya sudah diketahui, berarti kita tidak perlu mencari MR-nya lagi. Kemudian untuk menyelesaikan soal ini, kita tulis dulu yang diketahui.
Di sini adalah ada 24 gram MgSO4, berarti masanya MgSO4 ya yang diketahui. 24 gram. Kemudian dilarutkan dalam 400 gram air. Nah, kita lihat MgSO4 ini berarti adalah zat terlarutnya ya. Kemudian air ini kan adalah pelarut. Maka 400 gram ini adalah masanya pelarut. Massa pelarut berarti P ya, 400 gram. Kemudian MgSO4 ini 120. Nah, maka yang ditanyakan hitunglah molalitas. Maka yang ditanyakan adalah molalitasnya. Lambangnya adalah M kecil ya. Kemudian jawabnya. Nah, seperti yang sudah kita pelajari tadi ya, rumus untuk mencari molalitas jangan sampai lupa. Bisa kita gunakan rumus ini. Mol dibagi massa pelarut atau yang ini. Massa per mR kali 1000 per massa pelarut. Nah, kita lihat yang diketahui kan adalah massa zat terlarut, kemudian massa pelarut, kemudian mR zat terlarut. Maka, agar lebih mudahnya kita gunakan rumus yang ini ya, rumus yang kedua ini. Kita tuliskan dulu rumusnya. Nah, massa zat terlarutnya kan adalah 24 gram. Kita masukkan 24. Kemudian mR zat terlarutnya 120. Kemudian kali 1000 dibagi massa pelarutnya adalah 400 gram ya. Nah, kalau kita gunakan rumus ini kan massa pelarutnya dalam satuan gram. Maka ini tidak perlu kita ubah ya. Langsung kita masukkan saja 400. Maka sama dengan 24 dibagi 120 itu adalah 0,2 ya. Kemudian 1000 dibagi 400 itu adalah 2,5. 0,2 kali 2,5 hasilnya adalah 0,5 molar. Nah, maka molalitas larutan MgSO4 ini adalah 0,5 molar. Baik, untuk menghitung molaritas dan molalitas larutan sudah paham ya sampai di sini. Kemudian senyawa hidrat. Senyawa hidrat atau disebut juga dengan air kristal adalah molekul padatan yang mengandung air atau mengikat air sebagai bagian dalam molekul kristalnya. Nah, kristal itu sendiri pada umumnya terbentuk dari proses pemadatan atau penguapan secara perlahan-lahan. Kemudian contoh senyawa hidrat antara lain adalah ini ya. Di sini ada CuSO4 5H2O atau tembaga 2 sulfat pentahidrat. Kemudian MgSO4 7H2O atau magnesium sulfat heptahidrat. Kemudian NaCO3 10H2O atau natrium karbonat dekahidrat. Nah, kita lihat dalam tembaga 2 sulfat pentahidrat, di sini jumlah air kristalnya kan ada 5 ya. Kemudian dalam magnesium sulfat heptahidrat, di sini jumlah air kristalnya ada 7. Nah, dalam natrium karbonat dekahidrat, di sini jumlah air kristalnya ada 10. Nah, maka dari itu, dalam senyawa hidrat ini, jumlah air kristal itu dapat berbeda-beda, jadi tidak selalu sama. Gitu ya. Nah, untuk penentuan jumlah air kristal, ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya itu ada pemanasan, atau kalau proses pemanasannya itu tidak stabil, itu bisa juga dilakukan dengan menganalisis melalui reaksi kimia. Nah, untuk penentuan jumlah air kristal dalam menggunakan proses pemanasan, itu bisa kita gunakan cara seperti ini ya. Jadi, misal ada senyawa hidrat, suatu senyawa hidrat, kita ingin menentukan jumlah air kristalnya. Nah, jadi pertama-tama yang kita lakukan, itu adalah menimbangnya dulu. Menimbang untuk menentukan massa ya. Menentukan massa sebelum dipanaskan. Nah, setelah kita tahu massanya berapa, kemudian kita panaskan.
Kita panaskan sampai semua air kristalnya itu menguap. Nah, setelah itu kita tentukan masanya setelah pemanasan. Kita timbang lagi, biar kita tahu masanya setelah pemanasan berapa. Nah, karena ini air kristalnya sudah menguap semua ya, berarti masa setelah pemanasan itu kan sudah pasti lebih kecil dari sebelum pemanasan. Nah, kemudian setelah kita tentukan masa sebelum pemanasan dan setelah pemanasannya, baru kita bisa tentukan masanya air yang menguap itu berarti berapa. Itu dengan cara menentukan selisihnya ya. Berarti selisihnya berapa? Berarti kan masa sebelum pemanasan dikurangi masa setelah pemanasan. Nah, ini berapa? Itu kan berarti kita ketemu masanya air kristalnya. Nah, kalau masanya air kristal sudah diketahui, sedangkan air kristal itu adalah H2O, berarti kan MrH2O itu 18 ya. Nah, itu baru kita cari dengan rumus mol. Itu kan massa dibagi Mr ya. Masanya air kristalnya ini berarti dari rumus ini, kemudian dibagi mol itu berapa. Paham ya untuk menentukan senyawa hidrat? Kemudian untuk contoh soalnya, di sini ada kristal ZnNO3 2 kali X H2O dipanaskan hingga semua air kristalnya menguap. Ternyata masanya berkurang 36,54%. Jika diketahui Mr ZnNO3 2 kali adalah 189, tentukan rumus kimia senyawa tersebut. Nah, ini Mr-nya sudah diketahui ya, berarti kita tidak usah menghitung Mr-nya. Nah, sekarang kita lihat di sini, karena ini bentuknya adalah dalam persen, maka kita misalkan. Jadi kalau kita misalkan ZnNO3 2 kali X H2O itu adalah 100%, maka kan berarti kita misalkan jadi 100 gram ya. Nah, maka di sini kan masanya berkurang 36,54%. Berarti yang 36,54 itu adalah air kristalnya ya kan? Karena ini kan berkurang berarti kan yang menguap ya. Berarti H2O-nya ini adalah 36,54 gram. Nah, maka ZnNO3 2 kali itu berarti selisihnya ya 100 dikurangi 36,54 itu adalah 63,46 gram. Gini ya. Paham ya sampai di sini? Nah, kemudian setelah kita tahu masanya masing-masing kan ya, masanya ZnNO3 2 kali dan H2O sudah kita ketahui, maka kita gunakan rumus perbandingan mol. Nah, ini H2O banding ZnNO3 2 kali. Nah, kita gunakan perbandingan mol. Seperti yang sudah kita pelajari ya, rumus untuk mencari mol itu kan massa dibagi Mr. Nah, ini Mr-nya sudah diketahui yang ZnNO3 2 kali. Kalau Mr-nya H2O kan sudah hafal semua ya, 18 ya. Nah, masanya H2O adalah 36,54. Mr-nya H2O adalah 18. Kemudian masanya ZnNO3 2 kali adalah 63,46. Mr-nya adalah ini ya sudah diketahui 189. Maka 36,54 dibagi 18 itu adalah 2,03 ya. Dibanding 63,46 dibagi 189 adalah 0,8
3, 4 ya. Nah, setelah ini kita jadikan perbandingan bilangan bulat. Jadi, angka yang kecil kan yang ini ya, berarti ini yang kita jadikan 1. Kemudian ini 2,03 dibagi 0,34, hasilnya itu adalah 6 ya, berarti ini 6 banding 1. Nah, berarti kan H2O-nya ada 6, ZnNO3 dua kalinya ada 1. Maka yang ditanyakan di sini adalah rumus kimianya ya. Maka rumus kimianya adalah ZnNO3 dua kali. Nah, ini kan H2O-nya 6 ya. Ini berarti 6H2O. Ini rumus kimianya. Paham ya untuk menentukan air kristal dalam satu senyawa. Kemudian untuk latihan soalnya, silakan kalian kerjakan. Di sini ada 2 nomor ya. Untuk yang nomor 1 ini, kalian disuruh untuk menentukan volume air yang harus ditambahkan. Nah, ini diketahui massa CaCO3 kan. Kemudian diketahui lagi molaritasnya ada 0,4. Terus kalian tentukan volume airnya yang harus ditambahkan. Nah, kemudian untuk yang nomor 2, ini kalian disuruh untuk menentukan jumlah air kristalnya. Nah, karena di sini yang ditentukan adalah jumlah air kristalnya, maka kalian tidak perlu menentukan senyawanya ya. Cukup tentukan nilai X-nya saja. Karena di sini kan yang ditanya jumlah air kristalnya, berarti kan yang dicari adalah nilai X-nya berapa. Nah, ini diketahui masanya adalah massa kristalnya itu 190 gram. Kemudian massa kristal setelah penguapan adalah 82 gram. Jadi untuk Na3PO4 ini MR-nya sudah diketahui ya, berarti tidak perlu dicari. Namun untuk CaCO3 di sini MR-nya belum diketahui, yang diketahui itu adalah AR-nya, maka kalian cari dulu nanti MR-nya. Nah, baik, sekian dulu dari saya. Jika ada salah saya mohon maaf. Terima kasih.